Halo teman-temanku semua, kembali lagi bersama aku, si Jay Hong. Dan hari ini, seperti yang teman-teman udah lihat di judul video, aku ingin membagi build dari karakter favoritku, yaitu Beidou atau Peito. Jadi teman-teman pasti tahu kalau aku benar-benar pecinta Peito dan aku sudah menggunakannya sejak pertama kali aku mendapatinya. Jujur aku pertama kali itu kayak apa ya, kecewa tapi juga nggak kecewa karena dia adalah hero bintang 4 pertama yang aku dapetin di luar dari hero gratisan gitu. Jadi aku bener-bener bersyukur banget aku bisa mendapatin karakter Peito ini, dan setelah dipelajari mekanismenya itu kayak keren banget. Jadi sebelum kita mulai, aku kepengen sharing satu video dimana dengan build ini teman-teman tuh bisa mencapai damage sampai 10.000. Bayangin, tembus 10.000. Pasti teman-teman kayak, what? Level 60 tembus 10.000 gimana? Nah, ayo kita langsung nonton aja. Jadi gimana menurut teman-teman? Keren bukan buildnya? Jadi bener-bener menembus 10.000. Aku nggak bohong, aku menggunakan build yang sama dengan yang akan aku share hari ini. Jadi aku bener-bener, pasti teman-teman ada ya juga yang bilang, nggak mungkin lah bisa tembus 10.000, itu pasti karena buffnya Bennett, nambahin attack power. Oke, mungkin di video ini memang terlihat aku lagi menggunakan buffnya Bennett, dimana Bennettku itu memang ada nambahin attack sedikit. Cuman, aku pernah memang mendapati damage sampai 9.000 lebih tanpa ada buffnya Bennett. Jadi itu kenapa aku cukup pede kalau build ini tuh bener-bener bisa mencapai damage minimal 6.000 sampai 10.000. Bisa dibilang paling mentok pun, paling rendah ya teman-teman, bisa sampai 4.000 lebih sekali swing skill pertamanya Beidou. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Peito, teman-teman boleh pakai build ini. Ini build free to play, jadi sejauh ini aku memang belum menggunakan senjata-senjata bintang 5 ataupun gear-gear bintang 5. Ini bisa dibilang barang-barangnya bisa di farm oleh teman-teman semua. Yang penting teman-teman harus rajin aja. Jadi ini status utamanya nanti akan kita bahas di akhir. Jadi untuk senjata, seperti teman-teman tahu, aku menggunakan prototype Amanus. Jadi aku yakin teman-teman pasti udah tahu, dari sejak lama aku sangat menyukai karakter prototype Amanus. Bukan karakter ya, senjata ya teman-teman, salah ngomong. Jadi di sini dia kenapa sih kuat? Karena dia ada base attack dan dia memberi attack percentage. Lalu yang paling bikin dia keren itu adalah skill pasifnya. Jadi aku yakin teman-teman mungkin sudah dengar banyak banget informasi bahwa prototype Amanus ini adalah top senjata 3 terhebat ya. Senjata top 3 terhebat, aduh kebalik-balik ya teman-teman, yang bisa dibilang gampang didapeti. Yang kedua itu adalah senjata Battle Pass, dan aku nggak mau membahas itu karena itu kan udah menyangkut uang ya teman-teman semua. Jadi aku lebih mau membahas yang bisa di-achieve oleh semua orang tanpa harus mengeluarkan uang, yaitu prototype Amanus. Skill pasifnya itu apa sih yang hebat? Jadi saat mengenai musuh, normal atau charge attack memiliki 50% untuk mengakibatkan damage tambahan sebesar 300% di area kecil dan dapat terpicu setiap 15 detik. Jadi teman-teman pasti kalau udah pakai senjata ini itu kadang-kadang tuh teman-teman waktu nyerang itu bisa kayak ada ledakan kecil. Nah, ledakan kecil itu adalah 300% dari attack yang sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman attack-nya damage-nya 100, tiba-tiba kena ledakan, boom, 300%. Berarti tinggal dikali aja. Berapa? Berarti 100 dikali 300% gitu. Jadi bener-bener artinya dapat tambahan damage 300. Jadi itu kalau teman-teman damage-nya 100. Tapi di saat level-level ini teman-teman pasti udah nggak mungkin 100 lagi. Jadi bisa 500 berarti jadi dapat tambahan lagi, boom, 1.500. Jadi makin gede dan dia area. Jadi dengan senjata ini teman-teman tuh jadi gampang banget buat menghabiskan camp-camp kecil dengan mudah. Jadi bos-bos kecil kayak banteng, kayak mungkin ada ruin guard, itu bisa dibilang cukup mudah untuk diserang dan dihabisin dengan senjata ini. Jadi itu bener-bener keren banget, dan aku yakin di damage 10.000 tadi itu juga ke-trigger tambahan sebesar 300% ini. Jadi bener-bener wah mantap banget. Aku rekomen banget buat teman-teman yang free to play untuk menggunakan pedang ini. Titik. Jangan pakai pedang lain, oke teman-teman semua.
Nah untuk artifact sendiri, ya teman-teman lihatlah aku masih biru semua ya teman-teman, jadi nggak ada yang spesial. Ini super easy, aku yakin teman-teman bisa juga. Yang aku pakai bonus setnya itu ada Berserker dan Resolution of Sojourner. Jadi ini dua fungsinya adalah crit rate dan juga attack. Walaupun aku ada berencana untuk mengubah Berserker ini menjadi attack kalau bisa. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau fokus stack physical damage, karena build ini sebenarnya lebih fokus ke physical damage bukan critical. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa build jadi critical, bakalan lebih mantap lagi. Damage-nya dijamin tembus 10.000. Ini aku aja yang criticalnya rendah banget ya teman-teman semua, nanti aku tunjukin. Jadi untuk artifact mawar, aku menggunakan statusnya ini HP 2800, substatnya attack percentage, energy recharge, critical damage, dan elemental mastery. Jadi di build ini teman-teman pokoknya fokusnya kalau nggak mau pusing, yang pasti substatusnya kalau bisa ada attack percentage, karena build ini adalah build pure physical. Jadi bener-bener teman-teman tuh manfaatin damage full mentok, serangan biasa maupun skillnya, ditambah dengan efek dari prototype minusnya. Jadi semakin besar physical damage teman-teman, nanti kan ledakan pasif dari senjatanya makin mantap. Jadi itu tujuannya. Jadi itu makanya kenapa gampang banget build ini tuh teman-teman tuh dapat tambahan sampai 4.000, 6.000. Gampang banget gara-gara itu. Jadi serangan biasaku aja, Peitoku sekarang itu udah rata-rata 500, 600, paling mentok 400, kadang 700. Jadi bayangin kali 300% udah berapa. Belum lagi kalau kadang-kadang hoki critical, karena criticalku rendah di sini. Jadi kalau teman-teman punya critical yang lumayan tinggi, menurutku tuh bakal mendukung banget. Nah untuk daggernya aku menggunakan Feather of Homecoming. Untuk Resolution of Sojourner, set attack tambah 18%. Di sini flat attack ya untuk status utamanya, tetapi di substatnya ada HP percentage, defense percentage, which is very very good untuk Peito. Jadi kembali lagi, kalau misalnya teman-teman mau pakai build ini untuk deluxe atau yang lain tuh mungkin berbeda substatnya, tapi untuk Peito dia membutuhkan darah yang tebal dan defense yang cukup kuat juga, karena dia kan kayak semi tanker. HP itu diperlukan untuk dia bisa menampung serangan E-nya itu, yang di PC ya skill pertama itu bisa menampung berapa banyak itu berdasarkan HP-nya. Dan seperti biasa ada attack percentage. Energy recharge itu ya untuk mempercepat ulti aja, tapi aku nggak terlalu perhatiin itu. Dan untuk jam, di sini aku menggunakan Exile Pocket Watch. Jadi ini agak berbeda ya, statusnya nggak ada hubungannya dengan yang kedua itu. Tetapi kenapa aku pilih ini? Karena pertama dia punya status attack percentage. Kalau bisa tuh semua incar attack percentage teman-teman. Dan dia ada critical damage, critical rate, ada HP dan energy recharge. Jadi menurutku lumayan bagus banget mendukung critical damage dan rate, walaupun memang substatnya belum gitu bagus ya teman-teman. Agak bisa dibilang ya tengah-tengah lah, tapi teman-teman udah dapat idenya. Kira-kira teman-teman tuh harus ngincar apa sih kalau punya Peito? Saranku cari yang critical rate-nya itu tinggi atau critical damage-nya. Jadi dan status utama itu fokus di attack percentage kalau bisa. Ini kan aku nggak gitu hoki ya, dapatnya malah di energy recharge. Ya untuk awal-awal nggak apa-apa, tapi ini teman-teman boleh farming aja yang lebih bagus lagi. Next artifact-nya itu aku di sini ada Berserker's Bone Goblet. Di sini physical damage bonus. Oke, jadi pasti teman-teman bingung. Kenapa sih physical damage bonus? Kenapa nggak yang attack percentage? Oke, jadi aku sudah ngetes. Aku udah tes di sini ya, teman-teman ada lihat. Plus 8. Di sini aku pakai Berserker Bone Goblet attack percentage, HP persen, elemental mastery, and HP substatnya. Kalau yang ini critical rate, defense, HP ya, which is nggak beda-beda jauh ya, bisa dibilang nggak gitu bagus juga. Dan setelah aku ngetes, memang kalau aku pakai ini attack percentage, attackku di status itu memang lebih tinggi. Cuman serangan biasanya itu menjadi lemah. Jadi memang overall dia jadi kuat nih. Tapi seperti tadi aku bilang, kan rata-rata Peitoku itu serangan biasanya 500, 600, paling rendah 400. Tapi begitu aku ganti ini, serangannya jadi 200, 200, 100. Kayak bener-bener rata-rata di 200. Kayak bener-bener jadi kentang. Serangannya itu kayak jadi gatel-gatel. Kayak ya nggak ada ngefek lah gitu. Apalagi di world level 3 ini kita butuh output damage yang besar. Makanya kenapa aku fokus di physical damage bonus. Jadi dia kasih tambahan bonus 23% dari base attack kita. Jadi lebih
kuat lagi serangan biasanya. Jadi kan kadang kita nggak bisa one hit skill gitu kan. Di Peito kan kita bergantung sama pelindung itu. Begitu kita keluarin, habis sudah selesai. Serangan biasanya kalau lagi hoki ke aktif senjata A minus langsung selesai. Tapi kadang nggak selesai, kita harus serang biasa. Nah itu mendorong banget dengan physical damage bonus ini dibandingkan attack percentage. Yang terakhir aku menggunakan Crown of Parting. Jadi sekali lagi namanya mungkin beda-beda tergantung teman-teman, tetapi teman-teman harus dapat idenya, yaitu status utamanya apa yang harus diincar. Teman-teman tuh harus incar attack percentage. Rata-rata ya, ini teman-teman lihat attack percentage. Kalau di sini attack. Jadi kalau ini kan memang rata-rata flat attack ya, teman-teman incar attack. Kalau di sini memang semuanya HP, semua artifact yang bunga ini rata-rata HP semua ya, bukan rata-rata ya, tapi semuanya HP teman-teman. Jadi teman-teman cari sub statusnya yang ada attack percentage, kalau bisa critical damage. Jadi menurutku artifact ini yang terbaik sejauh ini yang aku punya, bukan terbaik di game ya, yang aku punya. Jadi makanya kenapa aku masih pakai. Tapi yang lainnya tengah-tengah bisa dibilang nih masih oke lah, attack percentage, critical damage, elemental mastery, defense, HP. Jadi kurang lebih teman-teman udah dapet gambarannya. Fokus di attack percentage, critical damage, dan critical rate. Jadi kalau bisa teman-teman fokus di critical itu juga ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau fokus di pure damage itu masih oke juga. Karena buktinya udah aku tes juga, damage-nya sakti banget teman-teman semua. Jadi ini statusnya rata-rata ya darahku sekitar 12 ribuan. Attack-ku nih base attack-nya 509, nanti ditambah lagi 20% dari yang tadi physical damage bonus. Di sini critical rate-ku rendah banget ya teman-teman, cuma 20%, critical damage 63,1%. Terus electro damage bonusku rendah banget di sini. Memang aku belum gitu fokus, masih 12%. Tetapi aku ada planning di build berikutnya. Jadi mungkin teman-teman tadi udah lihat ngintip-ngintip dikit ya. Udah ada artifact ungu yang udah max level. Itu sebenarnya sudah aku siapin untuk guide berikutnya. Jadi aku lagi mau nge-eksperimen untuk membangun Peitoku menjadi lebih kuat lagi. Dan nanti aku akan share. Tapi aku nggak yakin kalau itu bisa jadi build free to play lagi. Karena bisa jadi nanti bakalan, aku masih belum tahu juga. Nggak mau spoiler dulu ya teman-teman. Aku masih belum yakin. Tetapi nanti aku bakal share, karena aku sebisa mungkin kepengen buat build yang teman-teman tuh bisa ngikutin. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Konstelasiku juga masih satu teman-teman, belum maksimal. Di sini talent ini yang paling penting ya teman-teman semua. Kalau teman-teman nanya mana sih yang paling penting tuh di upgrade, aku saranin Tight Collar. Habis itu Oceanborn. Paling bagus sebenarnya semuanya di max, tapi prioritasnya kalau bahannya terbatas, aku selalu maksimalkan Tight Collar dulu, karena itu bisa dibilang playstyleku. Aku kan lebih suka lebih ke nunggu musuh serang dulu baru balikin serangan. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang DPS, langsung main gas-gas aja, teman-teman boleh ningkat yang ini. Cuman saranku untuk pemain Peito, teman-teman harus bisa dibilang maksimalin skill E-nya, karena itu yang paling kuat banget. Jadi kalau teman-teman nggak tahu skillnya itu, kalau misalnya teman-teman mana ya, bisa lihat nggak ya? Oke, agak ngelek. Kalau misalnya teman-teman itu bisa ini, mana ya? Ada ditulis nggak ya? Jadi kalau misalnya teman-teman itu, apa namanya? Pas banget timingnya waktu diserang musuh, itu damage-nya langsung spektakuler banget. Dan teman-teman tuh bisa men-trigger dengan api. Api, jadi bakar rumput, langsung tekan aja skillnya, boom, dia otomatis perfect timing. Jadi itu cara gampang banget. Aku sendiri pribadi lagi latihan cara melatih timing tanpa api, jadi biar nggak gitu bergantung banget sama api. Jadi itu sebenarnya latihan. Jadi dengan build ini, teman-teman itu udah gampang banget untuk ngedapetin attack yang besar, dan teman-teman udah pasti bisa survive di world level 3. Jangankan 3, teman-teman di world level 2 udah bisa. Wah, gampang banget lawan bos-bosnya. Aku udah ngetes sendiri. Dan build ini sudah aku pakai dari sejak aku masih di AR sekitar 20-an, belum sampai 30. Jadi aku udah ngetes dan tuh memang udah tested, memang efektif banget. Sebenarnya begitu aja episode hari ini. Jadi aku harap teman-teman bisa terbantu, khususnya pecinta Peito Indonesia. Aku nggak tahu apakah orang-orang pemain Indonesia ada yang suka Peito, karena aku belum ketemu sama sekali di YouTube. Jadi sejauh ini aku cuma tahu aku sendiri doang yang sangat menyukainya. Selain karena karakternya elegan, cakep, tetapi damage-nya. Banyak banget orang yang bilang kekuatan terbesar Peito itu ada di pinggul ya, pinggul. Karena dia kan ayunannya, tiap malam mungkin latihan ayun-ayun itu,
yang bikin damage-nya spektakuler. Ya teman-teman harus terus ngelatih dia biar dia makin kuat. Jadi aku harap build ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh juga share di bawah kira-kira apa aja sih kesulitannya, apa aja pertanyaan teman-teman mengenai build Peito ini. Teman-teman boleh komen di bawah kira-kira gimana. Jadi aku pribadi sekarang juga lagi pelan-pelan mengubah artifaknya untuk menjadi yang lebih baik lagi, karena jujur artifak yang ada sekarang ini belum aku fokusin. Aku cuma naikin aja levelnya demi mencapai persentase attack-nya maksimal di level artifaknya, yaitu plus 12 karena masih biru. Kalau ungu kan plus 16. Jadi aku lagi pelan-pelan build biar makin kuat. Nanti aku bakal nge-share ke teman-teman lagi ketika sudah makin mantap. Mungkin kalau udah level 80 atau 70. Ini sekarang kan masih 60. Jadi terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa komen, jangan lupa like, share, subscribe, jangan lupa bunyikan bell biar teman-teman gak pernah terlambat. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman semua, dan build ini aku yakin gak cuman bisa dipakai oleh Peito, tetapi bisa dipakai oleh teman-teman yang misalnya punya Diluc atau hero-hero lain. Jadi benar-benar terima kasih banget. Jangan lupa sekali lagi share ke sahabat, pacar, mantan, semuanya. Wah, benar-benar komunitas kita akan semakin besar. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Until next time.